Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 9 nilai-nilai anti korupsi. Sebelum kita memasuki tentang 9 nilai-nilai anti korupsi, sebaiknya kita mengulas tentang apa itu korupsi. Korupsi atau rasuah atau mencuri adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak saja. Nah, di sini mari kita mengulas tentang 9 nilai-nilai anti korupsi. Di sini ada 9. Yang pertama yaitu kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, dan yang terakhir yaitu keadilan. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Dalam berbagai buku juga disebutkan bahwa jujur memiliki makna satunya kata dan perbuatan. Jujur ialah merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi. Karena apa? Karena tanpa kejujuran, seseorang tidak akan mendapatkan kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Bagi seseorang mahasiswa, kejujuran sangat penting dan dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik. Misalnya saja tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai. Masuk yang kedua yaitu kepedulian. Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Kepedulian sebagai mahasiswa dapat diwujudkan dengan berusaha memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus, serta memantau kondisi infrastruktur di kampus. Yang ketiga ada kemandirian. Di dalam beberapa buku pembelajaran dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya apa? Artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Di kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena tanpa kemandirian, seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Masuk yang keempat yaitu kedisiplinan. Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sebaliknya, untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang disiplin. Manfaat dari disiplin ialah seseorang dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih efisien. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korupsi lainnya, yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Yang kelima ada tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawabnya sekecil apapun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Keenam ada kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi, bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan.
ketujuh ada kesederhanaan. Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat di sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Yang ke-8 ada keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan. Serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat. Dan yang ke-9 yaitu keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia memihak disebut juga keadilan sosial. Secara jelas dicantumkan dalam Pancasila, sila kedua dan kelima, serta Undang-Undang 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak. Dalam konsepsi bangsa Indonesia, hak tidak dapat dipisahkan oleh kewajiban. Baik, terima kasih. Itu dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.